ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على فردوس الأعلى مفتاح الجنة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المسلمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita melanjutkan wirid kita membaca kitab Futhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani. Salam dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'il muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita disuguhkan oleh Syekh Qadir tentang larangan terkait seseorang mengatakan amalan apa yang aku perbuat, lalu bagaimana cara melakukannya. Nah, itu kemarin kita diingatkan. Jangan katakan demikian, diam sajalah kamu di tempatmu. Sabar sajalah. Karena kita disuruh bersabar, karena sabar itu as-sabru minal iman karra'si minal jasad. Sabar itu bagian dari iman dan dia seperti kepala di jasad. Kemarin kita sudah sebutkan beberapa hal tentang sabar dengan tingkatannya ketika menjelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini kalau di sini dikatakan perintah untuk bersabar itu kepada orang mukmin, kemudian meningkatkan kesabaran, kemudian selalu berjaga-jaga, memelihara terus dengan tentu bertakwa kepada Allah. Yang tidak boleh itu adalah meninggalkan kesabaran, karena kesabaran itu adalah sumber kebaikan dan sumber keselamatan. Kemudian sabar itu juga dikatakan as-sabru ra'su kulli syai' kulli khair salamati dunya wal akhirah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka mesti sabar. Sabar itu sebagai pemimpinnya. Memang kadang kita ini setiap hari dihadapkan dengan persoalan apakah kita sabar atau tidak untuk menghadapinya. Terkadang orang tidak bisa bersabar sehingga dia marah kepada orang lain, dan kadang orang tidak bersabar lalu dia terlalu cinta kepada orang lain. Maka suguhan berikutnya oleh Syekh Qadir disebutkan al-bughdu fillah, benci karena Allah. Jadi cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Jadi ukuran seseorang itu benci dan cinta karena Allah itu kemarin disuguhkan. Ukurannya apa? Dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu memperoleh di dalam hatimu atau hatimu kamu marah kepada seseorang atau cinta kepada seseorang, cek dulu cintamu benar karena Allah, kemudian marahmu benar. Bagiannya adalah bahwa kamu marah, kamu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ada orang yang amalannya sesuai Quran dan Sunnah, tapi kamu membencinya. Kalau begitu, artinya kamu benci kepada dia itu bukan benci karena Allah, tapi kamu benci berdasarkan hawa nafsumu. Dan itu adalah kezoliman, dan kamu juga menzolimi dirimu. Sebaliknya, jika perbuatan seseorang itu dibenci oleh Quran dan Sunnah, tapi kamu mencintainya, sesungguhnya cintamu itu bukanlah karena Allah, melainkan itu berdasarkan
hawa nafsumu. Kalau itu yang terjadi, kata Syekh Qadir kemarin, fatub ilallahi azza wa jalla, maka bertobatlah kamu kepada Allah azza wa jalla dari kemarahanmu itu. Lalu mintalah kepada Allah agar Allah anugerahkan cinta karenanya kepadamu. Sehingga kalau Allah anugerahi rasa cinta atau cinta lillah fillah atau cinta karena Allah itu, kalau kamu diizinkan oleh Allah sehingga Allah dekatkan kamu dengan para kekasihnya, Allah dekatkan kamu dengan para aulianya, Allah dekatkan kamu dengan orang-orang yang bening kolbunya, Allah dekatkan kamu dengan hamba-hambanya yang saleh. Seperti itulah Allah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah mencintai hambanya. Oleh karenanya, kalau kita mau cek Allah cinta atau tidak sama kita dengan perbuatan kita, semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika sudah dikembalikan kepada Quran dan Sunnah, maka jika kamu mencintai itu cintanya karena Allah, dan jika kamu marah itu marahnya karena Allah. Jika tidak begitu, maka hati-hati, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Maka oleh karenanya jangan kamu ikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu sering menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka ada ungkapan yang sering diungkap orang juga ketika bicara bab cinta, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghiraka yawman ma wa baghid baghiraka yawman ma asa ayyakuna baghiraka haunan. Cintailah seseorang atau sesuatu itu sekedarnya, boleh jadi yang kamu cintai itu nanti kamu benci. Dan bencilah seseorang itu sekedarnya, boleh jadi satu saat kamu akan mencintainya. Makanya itulah perlu kenapa kita mesti sandarkan baik marah maupun cinta itu mesti disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutannya sekarang masih berhubungan dengan cinta, tapi cintanya ini tidak boleh terbagi. Dikemaslah dengan istilah fi adamil musyarakati fi mahabbatillah. Tidak boleh menduakan cinta Allah. Itu judul kita sekarang. Sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina khalifatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati ridwanullah alaihim wa awliyaillah fil alamin wal malaikatillah al muqarrabin ila ruhina wa anfusina wa naqsu khususan li Syekh Abdul Qadir Jilani kutubu rabbani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaniyatu watsalasun fi 'adamil musyarakati fi mahabbatillah. Maqalah yang ke-32 tentang tidak ada syirikat dalam cinta kepada Allah, atau tidak boleh mendua dalam cinta kepada Allah. Di sini kita disuguhkan dengan teks tentang mahabbah, tentang cinta. Kalau dulu kita pernah mengalamkan bab keesaan atau bab mentauhidkan Allah itu, bahasa sederhananya adalah jangan duakan aku. Tuh, bahasa sederhananya jangan duakan aku. Nah, pemaknaan jangan duakan aku itu
di teks ini kita juga diingatkan cinta kepada Allah tidak boleh menduakan Allah. Artinya apa? Cinta kepada Allah itu hanya satu kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lain. Nanti kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Qadir. Sebelumnya kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aktsara ma taqulu kullu man uhibbuhu la tadumu mahabbati iyyahu fayuhalu bainana imma bil ghaibati aw bil mauti aw bil adawati wa anwa'il mali bit talafi wal fawati min al yadi. Betapa banyak kamu katakan atau sering kamu katakan begini, semua yang aku cintai itu tidak abadi. Semua yang aku cintai tidak abadi. Kenapa? Karena yang dicintai itu nanti dia berpisah. Terkadang berpisahnya itu karena ketiadaan, atau dia pergi gaib dari kita, atau kadangkala berpisah itu dipisahkan dengan maut, dengan kematian, atau kadangkala berpisah itu karena ada permusuhan, atau kadangkala berpisah itu disebabkan pembagian harta, atau persoalan ada kerusakan, ada hal yang tidak sesuai, sehingga harta disebabkan harta itu hartanya rusak, hartanya lepas, hartanya hilang dan sebagainya. Ini kebanyakan orang mengatakan begitu, maka cinta itu tidak ada yang abadi. Jika kalam itu tertuju kepada makhluk, maka wajar cinta itu tidak abadi, maka dia ada perubahan. Makanya hati-hati kalau kita mencintai seseorang. Jika mencintai seseorang itu karena fisiknya, karena kecantikannya, karena macam-macam, maka itu akan terjadi perubahan, akan berubah. Coba kita tanya bapak-bapak ini. Ini bapak-bapak ini cinta kepada calon istrinya dulu kenapa? Enggak cinta ternyata. Karena asbabnya relatif. Ada yang memandang pasangannya itu dia suka karena matanya, suka karena hidungnya, suka karena bibirnya, suka karena tubuhnya dan sebagainya. Kalau itu cinta dengan asbab-asbab itu tidak akan abadi. Tidak abadi. Maka kalau kecantikannya sudah hilang, cintanya juga pudar. Ibu ini mencintai bapak-bapak, itu cintanya kenapa? Karena kegagahan atau sebagainya. Maka kalau ada sering-sering kamu mengalangkan begitu, fayuqalu laka amma ta'lamu ya mahbubal haqq al-ma'na al-mandur ilayhi al-mughara lahu alayhi alam ta'lam anna Allah azza wa jalla ghayurun khalaqaka lahu wa tarumu an takuna li ghayrihi. Maka dikatakan kepadamu, apakah kamu tidak mengetahui wahai pencinta Allah, Allah memandangmu dan bahkan kamu sangat memiliki spirit yang luar biasa untuk menghadap kepadanya. Tapi kamu harus tahu juga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencemburu. Allah itu Maha Pencemburu. Allah telah ciptakan kamu agar kamu mencintainya, tetapi kamu menginginkan kamu dicintai oleh selain Allah. Itu bahaya itu.
Maka di sini ada bab cemburu, ghayur. Jadi yang Maha Pencemburu itu Allah. Allah itu Maha Pencemburu, sehingga Dia tidak boleh diduakan, Dia tidak boleh dibandingkan, Dia tidak boleh dicarikan tandingan. Jadi bukti Maha Cemburunya Allah tidak boleh terjadi kepada dirinya itu asyirka atau syirik, mendua. Tidak boleh terjadi itu. Berapa banyak kita menyaksikan sirah-sirah atau kisah-kisah al-umam al-muttahidah, al-anbiya, para nabi sebelumnya. Yang paling dekat ceritanya adalah, karena ini masih penghujung bulan Zulhijjah, yang paling dekat ceritanya adalah cerita Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Itu kan bentuk kecemburuan Allah itu sebetulnya. Nabi Allah Ibrahim itu digelali dengan apa? Khalil, Khalilur Rahman atau Khalilullah. Khalilullah itu dalam bahasa Taurat disebut dengan Habibullah, kekasih Allah. Hanya terkesan Nabi Ibrahim itu terlalu cinta kepada anaknya Ismail. Lalu Allah uji dia. Allah enggak mau ada Ismail dalam kolbunya Nabi Allah Ibrahim. Allah uji. Makanya nanti di pembahasan berikutnya, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah pasti uji dia. Ini di paragraf di bawahnya. Kembali kita dengan Allah Maha Pencemburu. Allah Maha Pencemburu. Maka kalau Allah sudah mencintai hambanya, tidak boleh dilakukan oleh hambanya mencari cinta kepada selain Allah. Maka dalam bab ini, contoh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail itu kan lumayan mendebarkan jantungnya Nabi Allah Ibrahim, yang sebelumnya beliau belum dianugerahi anak. Lalu dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Lalu Allah kabulkan doanya, bukan lewat istri pertama dulu, istri kedua dulu. Istri keduanya hamil, melahirkan, dan berikutnya diiringi juga dengan istri pertamanya hamil juga. Lahirlah anak Ishak. Allah ingin menguji, ini benar enggak Nabi Ibrahim ini cintanya hanya kepadaku. Maka diperlihatkanlah perintah itu di dalam mimpinya. Kalau mimpi bagi seorang nabi dan rasul itu adalah wahyu. Maka kalam Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail, ya bunayya, wahai anandaku, anni ara fil manam, aku melihatmu dalam mimpi, aku menyembelihmu. Jawaban anaknya apa? Ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahandaku, lakukan perintah Allah. Padahal kalamnya tadi nggak ada perintah kan? Aku melihatmu dalam tidurku, atau aku bermimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Yang bermimpi Nabi yang dikalamkan kepada Nabi Ismail, yang masih remaja atau masih anak-anak lah, balita.
Tapi karena rohaninya sudah tumbuh, rohaninya sudah dewasa, maka dia jawab, dia paham itu adalah perintah Allah. Lakukan perintah Allah, satajiduni insyaallah minas shalihin. Kamu akan lihat, kamu akan saksikan aku masuk ke dalam kelompok orang-orang yang sabar. Orang sabar itu orang gimana? Orang yang bersama dengan Allah. Ujungnya adalah terjadilah penyembelihan itu yang diganti oleh Allah dengan kibas. Artinya Nabi Allah Ibrahim lulus dalam ujian mahabbah. Ternyata mahabbah itu ada ujiannya. Ujian mahabbah itu ujian yang tidak masuk dalam akal. Kalau bicara mahabbah, ujiannya tidak masuk akal. Wajar saja ada lagu yang mengatakan cinta tanpa logika. Nggak bisa dilogikakan. Coba aja perhatikan tuh kalam-kalam para pujangga itu. Nggak ada yang rasional kalamnya. Nggak ada yang rasional kalamnya. Memang cinta tidak rasional. Nah, kembali kita ke sini, bahwa Allah telah menciptakan kita. Sejatinya kita mesti cinta hanya kepada Sang Pencipta itu, tidak boleh cinta kepada yang lain. Maka yang harus kita hati-hati itu, kalau kita tidak cinta kepada Allah, maka Allah marah kepada kita. Kalau bahasa lain, kalau Allah kita tidak cinta kepada Allah, bagi Allah sederhana saja, udah ganti aja ini orang-orang, nggak ada orang yang cinta kepadaku, ganti aja dengan orang yang lain. Ada nanti orang yang mencintaiku. Ada nanti orang yang akan mencintaiku. Ya nggak usah ya. Makanya alam semesta ini, jika tidak ada orang yang mencintai Allah, maka orang yang tidak mencintai Allah itu akan dibinasakan oleh Allah, lalu nanti akan diganti dengan orang yang akan mencintai Allah. Amma sami'ta qawluhu azza wa jalla yuhibbuhum wa yuhibbunahu wa qawluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah kamu tidak mendengarkan kalam Allah? Mereka mencintainya, Allah pun mencintainya. Ternyata cinta itu berbalas. Cinta itu berbalas. Tidak ada cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau masih bertepuk sebelah tangan, itu yang namanya cinta yang tak berbalas itu. Makanya dalam mahabbah, dalam bab mahabbah, mesti ada kalam. Atau dalam bahasa lainnya, mesti ada peresmian cinta itu. Jadi cinta kepada Allah itu juga ada peresmiannya. Maksudnya apa? Jika cinta kepada manusia, manusia saling mencinta, ada kalam aku mencintaimu, lalu dijawab aku pun mencintaimu, barulah ini disebut saling mencinta. Tapi ada juga orang, dia cinta kepada seseorang, tapi seseorang ini tidak mencintainya. Ada juga. Kadang-kala di dalam bab ini, bab mahabbah ini, orang mengekspresikan cinta itu kadangkala rumit. Dia sedang mengekspresikan cintanya, tapi yang mencinta, orang yang dicintanya tidak suka dengan perilakunya. Dalam tafsir Minangkabaunya salah tingkah. Salah tingkah itu bahasa Indonesianya apa itu? Salting ya. Oh, ada tuh salting. Benar itu. Karena dia sedang berada di fase itu.
Kadang ada yang bisa mengungkapkan cinta, kadang tidak bisa. Nah, ini harus jadi perhatian kita. Kalau kepada Allah, mesti dicari dulu bagaimana Allah itu bisa memperhatikan kita. Kalau dalam bahasa yang sering kita kalamkan itu kan MPA ya, mencari perhatian Allah. Nyari perhatian Allah itu gimana? Kata Nabi, cara mencari perhatian Allah itu lakukanlah ibadah-ibadah sunat. Maka mendekat kepada Allah itu mendekatlah dengan ibadah-ibadah yang sunat. Apa ibadah sunat yang paling sederhana? Sholat witir. Sholat witir. Nah, ini kan sering juga dikalamkan oleh Buya. Sholat witir walaupun 1 rakaat jangan ditinggalin. Itu konsisten. Jika kita konsisten dengan hal yang sunat itu, disitulah Allah nanti akan mencintai. Di situ Allah akan melirik. Allah tidak lirik dengan aktivitas sholat wajib kita atau hal-hal yang wajib yang mesti kita lakukan sebagai manusia mukallaf dalam bab fikih itu. Itu sudah kewajiban kita. Tapi Allah berikan perhatian kepada yang nawafil itu, yang sunat-sunat itu. Kerjakan puasa sunat, sholat sunat, apalagi sedekah. Kan sedekah ada yang wajib kan? Namanya apa? Zakat. Kalau zakat itu wajib, sholat fardu wajib, apalagi haji wajib, puasa wajib. Nah, sekarang kita kerjakan yang sunat, yang nawafil. Itu yang jadi perhatian. Kalau kita baca manakib aulia Allah, kan banyak ya. Kita cek misalnya Imam Ghazali, ternyata Imam Ghazali itu asbab beliau jadi kekasih Allah bukan karena dia nulis buku banyak, enggak. Tapi asbab lala. Ada orang yang jadi kekasih Allah itu hanya asbab ngasih minum anjing. Ada yang menjadi kekasih Allah itu asbab memelihara kucing. Ada yang jadi kekasih Allah itu asbab hanya membuang duri dari jalan. Ada yang jadi kekasih Allah itu asbab dianya tersenyum. Modalnya hanya senyum doang. Nah, modal senyum saja itu bisa jadi kekasih Allah. Macam-macam cara jadi kekasih Allah. Cara mencari perhatian Allah itu macam-macam. Nah, di ayat kedua dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ini juga ranah mencari perhatian Allah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi. Ibnu Abbas mengatakan maknanya apa? Liya'rifuni, untuk mengenalku. Maka bermakrifat kepada Allah atau mengenal Allah itu juga cara mencari perhatian Allah. Mesti kenal terus kenal. Kan begitu kan, kalau kita suka kepada seseorang kan cari kenal kan? Cari tahu sampai dapat. Anak siapa, anak keberapa, tinggalnya di mana, hobinya apa, lengkap semuanya. Benar nggak begitu Bu? Pak, maksudnya pengalaman ini ya ceritanya. Lengkap semua. Kalau tafsir Minangkabaunya mengatakan begini, kalau kamu mau buah, siangilah batangnya. Artinya apa? Datang ke batangnya, bersihin batangnya. Batangnya dulu beresin. Orang-orang dekatnya kenalin. Siapa sanak familinya gitu. Begitu juga dengan Allah. Kalau kamu ingin mencintai Allah dan kamu dicintai oleh Allah,
harus mendekat kepada orang-orang dekatnya. Tadi kan di akhir pembahasan sebelumnya, jika mintalah kepada Allah untuk kamu dicintai. Nanti kalau Allah izinkan kamu akan menjadi kekasihnya, maka kamu akan didekatkan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Didekatkan dengan para walinya, didekatkan dengan orang-orang yang bening kolbunya, didekatkan dengan orang-orang saleh. Itu adalah indikator. Menyiangi pangkal yang tadi kita sebut, mendekati siapa yang dekat dengan Allah. Yang dekat dengan Allah itu kan Sayyidina Rasulullah. Maka dikalamkan ya cintanya itu ya Rasulullah gitu. Kalau kita termasuk dari yang dicintai oleh Allah, maka di dalamnya harus ada kamu dicintai disebabkan dengan cinta kepada kekasihnya. Jadi kalau mau mencintai Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Jika belum bisa dekat dengan Rasulullah, maka dekatlah dengan orang yang dekat dengan Rasulullah. Siapa yang dekat dengan Rasulullah? Ya para walinya. Kalau kita cek strata-strata kewalian itu ya, Al-Ghaus, Al-Aqtab, Al-Budala. Kalau belum dekat dengan Al-Ghaus, dekat dengan Al-Aqtab. Jika belum dekat dengan Al-Aqtab, maka dekat dengan Al-Budala. Begitu turunan berikutnya. Cari, dekati. Kalau kita bicara cinta itu sebetulnya timbulnya dari siapa sih? Kalau kita rujuk Ibnu Ajibah, cinta itu tumbuhnya dari Allah. Tadi juga dikatakan Allah yang telah menciptakan kamu, dan kita tahu semua. Lalu keinginan Allah itu, ya kita ini mencintai Allah sang Khalik kita. Tapi kan masalah kita kan macam-macam ya. Yang ciptain Allah, yang ngasih rezeki Allah, ya, semuanya Allah. Lalu ketika disuruh beribadah oleh Allah, mintanya apa? Minta pahala, minta surga. Kan begitu. Orang yang memiliki spirit mahabbah, maka dia tidak minta apa-apa dari kekasihnya. Itu kalau memiliki spirit mahabbah. Yang penting bagi dia apa? Dia dekat dengan kekasihnya. Masalahnya cinta kita kan belum tulus. Belum tulus. Coba ingat masa-masa kita dulu di mabuk cinta itu. Yang penting bagi dia adalah dekat dengan yang dicintai. Tidak penting apakah nanti pas dekat mau ditraktir atau tidak, itu urusan lain. Walaupun sering korbannya ibu-ibu. Cewek-ceweknya yang jadi korban. Dibawa jalan bayar makan. Contohnya kalau ada begitu.
Tapi bapak-bapak ini dulu nggak begitu dia. Karena zamannya berbeda. Itu zaman sekarang begitu tuh. Sehingga jadi meme-meme juga dia. Yang penting bagaimana bisa dekat dengan Allah. Lalu dikatakan juga, amma sami'ta qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allah 'abdan ibtalahu fa in sabara iktanahu. Qila ya Rasulullah wa maktanahu, qala lam yadar lahu malan wala walada. Maka kamu juga tidak mendengar sabdanya Rasulullah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah uji dia. Kalau Allah uji yang nilainya apa? Dari ujian Allah itu, nilainya adalah sabar. Fa in sabara iktana. Jika dia sabar, Allah pelihara dia. Makanya kembali kita kepada bab yang tadi kita sebut, bahwa cinta itu tanpa logika dan diuji dengan hal yang tidak masuk akal. Nabi Allah Ibrahim tadi diuji dengan hal yang tidak masuk akal, dia lulus dalam ujiannya. Tapi Azazil, dia tidak lolos dalam ujian mahabbah, sehingga dia kutuk menjadi iblis. Kan disuruh sujud kepada Adam, itu kan ujian mahabbah itu. Perintah sujud ke Adam itu ujian mahabbah, bukan ujian rasionalitas. Coba kalau kita hitung dengan rasionalitas, benar enggak iblis itu? Kan jelas logikanya itu. Kata dia, yang berhak disembah itu hanya Khalik. Makhluk tidak berhak disembah. Tapi kan ujiannya bukan ujian akliyah. Ujiannya adalah ujian ketaatan dan kepatuhan. Ujian mahabbah. Ujian mahabbah. Tidak lulus dia di ujian itu. Maka kita juga harus perhatikan itu. Banyak ujian mahabbah itu banyak. Ujian cinta itu. Kalau dalam teks lain dikatakan, di hadis lain, riwayat lain, idza aradallahu bi'abdin khairan ibtalahu. Jika Allah menghendaki kepada seseorang baik, maka Allah uji juga dulu. Jadi semuanya tahan uji. Kalau dia emas berarti kuning. Walau di bagaimanapun, diterpa, dipukul, macam-macam pasti baik. Ada beberapa redaksi dari Tabrani juga, lalu ada juga riwayat Baihaqi, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu fa in sabara istabahu wa in radiya istafahu. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah uji dulu. Jika dia bersabar, nah inilah orang yang akan dicintai oleh Allah. Dia yang dipilih. Jika dia redha, dia yang dipilih. Jadi jawaban ujian kesabaran itu di sini ada dua. Ujian cinta itu, satu sabar, dua redha. Itu jawabannya. Kunci jawabannya sudah kita bocorkan ya. Itu sudah dibocorkan kunci jawabannya. Nah, tergantung bagaimana Bapak Ibu menjawabnya. Sudah dibocorkan itu. Tidak lari dari dua hal ini. Ujian mahabbah itu. Ya, apa yang terjadi di kehidupan keseharian kita dengan pasangan kita itu imitasinya.
baru juga mau duduk. Hah? Bang, tolong. Pak, tolong. Bi, tolong. Ya kan? Macam-macam. Mas, kayak sudah punya pengalaman aja tuh Taufik ya. Belum, baru sudah ini lagi. Kan bisa dia ngambil sendiri. Kan bisa dia kerjain sendiri. Tapi maunya bersama. Kan begitu, sang kekasih itu maunya bersama. Ngangkat galon, panggil pasangan. Kalau pasangan nggak ada, dia bisa ngangkat sendiri. Gitu Bu ya. Dia bisa ngangkat sendiri. Tapi yang ditujunya apa? Bagaimana dia bersama-sama bareng. Ingin selalu bersama. Kadang ternyata cinta imitasi ini yang di kalangan makhluk ini, kalau tafsir bahasa Minangnya begini, kita ada tafsir bahasa Minang terus ini. Menjalang mendapiknya itu tafsir bahasa Minangnya itu. Menjelang cintanya diterima, dia lakukan apa saja. Setelah diterima, setelah akad, udah. Itu tinggal kita mereview masing-masing. Apakah kita termasuk yang begitu atau tidak? Dulu sebelum akad, macam-macam. Enggak mau. Benar itu. Apa aja dilakukan, maka muncullah kalam hujan, petir, itu tidak ada halangan. Enggak ada halangan itu. Sehingga muncul kalam-kalam puitis yang begitu luar biasa. Lautan dalam aku seberangi, bukit tinggi aku daki, lurah dalam aku turuni, bla bla macamnya. Nggak tahu siang, nggak tahu malam, dan bahkan ada bucin-bucin sekarang tidurnya live call. Tidurnya itu gimana itu ceritanya itu? Tidur aja harus terlihat gitu. Itu bentuk bucinnya gitu. Sekarang coba dialihkan bucin seperti itu ke Allah. Bucin begitu kepada Rasulullah. Coba alihkan. Sedikit-sedikit Allah. Coba setiap hari itu, setiap hari itu menjelang tidur itu kita live call dulu dengan Allah. Live call dulu dengan Rasulullah. Nah kan masalah kita di situ. Live call dengan kekasihnya yang itu adalah imitasi dan itu akan membuat Allah cemburu kepadanya, itu bisa dilakukan. Kenapa tidak bisa live call dengan Allah? Nah ternyata itu PR kita. Itu PR kita. Karena masih ada yang selain Allah dalam kalbu ini. Sehingga live call itu tidak bisa. Mau di call ternyata sinyalnya nggak kuat. Mau di call masa kartunya hampir habis. Pulsa pun sakarat. Maka oleh karenanya, ini bahasa Datuk Dodo ini, kalau kita belum punya pulsa, maka mendekatlah kepada wifi, kata beliau. Ya mendekat dengan kekasih-kekasih Allah itu. Mendekat dengannya. Maka kalau cinta itu ujiannya ya berat. Berat memang. Benar enggak cinta? Diuji terus. Cinta kepada Allah dikasih makom, dikasih manzilah. Pertanyaannya, dia cinta makom atau cinta manzilah atau cinta kepada Allah?
Nanti orang yang cinta kepada maqamat, orang yang cinta kepada manzilah, jika itu mengganggu cinta Allah, cintanya dia kepada Allah, jika manzilah dan maqamat itu membuat Allah cemburu kepada dia, maka maqamat, manzilah itu Allah campakkan darinya. Kalau manzilah itu jadi membuat Allah jadi cemburu. Kalau maqamat itu membuat Allah jadi cemburu, hal itu membuat Allah jadi cemburu, maka maqamat dan hal, apalagi manzilah, Allah lemparkan darinya. Sering membanggain maqamnya. Saya ini udah sampai loh. Gitu. Sampai kemana? Nggak tahu lah sampai kemana. Yang ngaku-ngaku sampai itu, yang ngaku-ngaku usul itu tuh membanggakan makomnya. Apalagi orang-orang yang dipuji-puji orang. Jika pujian itu mengganggu, membuat Allah cemburu, maka pujian itu Allah balikkan jadi cacian. Yang tujuannya apa? Supaya tidak ada kecemburuan Allah kepadanya. Maka kita menanggapi berbagai hal juga harus hati-hati juga menilai orang. Mungkin kata seseorang dia tidak lagi baik atau tidak lagi disebut dengan guru. Itu jangan-jangan Allah sedang menguji dia, sedang mau naikkan makamnya dia, menanggalkan semua hal. Menanggalkan semua pangkat-pangkat. Apakah seseorang itu cinta kepada viralnya? Cinta kepada jabatannya? Nah, itu macam-macam Allah uji itu. Maka para pejabat yang jatuh-jatuh jabatannya itu, kalau dia sabar dan ridha, dia lulus ujian. Kalau enggak, post power syndrome. Bahaya itu. Maka pasti diuji. Enggak ada cerita. Ujian paling berat itu ujian cinta. Kalau enggak percaya, tanyalah sama bapak-bapak ini. Sama bapak-bapak, ibu-ibu juga begitu. Berat juga ujian cintanya. Ya, mau gimana lagi, kita sudah terlanjur cinta. Ya, mau gimana lagi. Banyak ujian cinta itu. Maka jika bersabar, Allah akan pelihara dia. Lalu bagaimana cara Allah memeliharanya? Rasul ditanya, lam yadar lahu malan wala walada. Jadi anak hartanya itu tidak mengganggu dia. Jadi anak harta tidak Allah tinggalkan dalam kolbunya, tidak Allah masukkan ke dalam kolbunya. Kalau orang kan berbangga dengan anak, mukhtalan fakhura, membanggakan itu anak saya itu, gitu ya, Taufik. Udah nggak viral lagi ya? Dia kan lawan mainnya Maher Zain, mirip maksudnya. Jadi tidak ada. Makanya tadi ujian harta, ujian anak yang disampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim itu membuktikan. Maka tidak boleh ada yang masuk ke dalam kolbu itu kecuali hanya Allah. Hanya cinta Allah saja. Maka kalau kita berbicara kekasih itu, kalau
contohkan dengan wanita, ketika berada di hadapan kekasih itu tidak boleh membincangkan wanita lain. Ternyata membincangkan wanita lain membuat dia cemburu. Tapi yang harus diingat, cemburu tanda cinta. Ya wajar cemburu. Maka wajar saja, ini bukan pembelaan untuk ibu-ibu. Ini bukan pembelaan ya. Ayatnya kan sudah jelas ya. Fankihu ma tawalakum minan nisa'i mathna wa sulatha wa ruba. Ini bukan, ayatnya jelas. Tapi berikutnya, wajar saja ibu-ibu itu marah dan cemburu dia. Karena sifat dari seorang kekasih itu tidak mau diduakan. Enggak mau diduakan. Itu karakter kekasih itu. Karakter kekasih itu. Dan itu wajar. Itu sunatullah itu. Dan itu juga imitasi dari mahabbatullah itu. Enggak ada cerita. Apa? Contohnya kan sudah ada juga. Contohnya adalah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau contohnya Sayyidina Rasulullah, bagaimana Sayyidina Nabi bisa berbagi cinta? Tapi yang harus dipahami, ketika ada pos 1, pos 2, pos 3, bahwa cinta kepada yang pertama dan cinta kepada yang kedua bukanlah cinta yang terbagi. Enggak mengurangi. Saya pernah ditanya oleh istri begini. Ini diam-diam saja, jangan kasih tahu ya. Kata istri saya begini. Sudah lahir anak pertama. Nih, masih cinta gak? Cinta. Kayak kau cinta gak? Cinta. Terus cintanya berbagi atau gimana? Waduh, gimana jawabnya? Ya porsinya sendiri-sendiri sudah ada. Artinya cinta seorang ayah kepada anak itu tidak mengurangi cinta ayah kepada istrinya. Dalil ya? Enggak mengurangi. Cuman problemnya adalah dia selalu menghadapi ghuyur, cemburu. Itu PR yang dihadapi. Nah, istri-istri Nabi aja pada cemburuan. Maka wajar saja. Maka tidak boleh ya kalau sudah terjadi cemburu itu makanan sehari-hari. Kembali kita cemburu tanda cinta. Itu kalau kita bicara bab mahabbah itu. Ini banyak sekali beberapa riwayat yang tujuannya sama. Ada lagi riwayat yang mengatakan idza ahabballahu qauman ibtalahum faman sabara lahu as-sabru wa man jaza'a falahu jaza'. Lalu ada lagi idza aradallahu biqaumin khaira ibtalahum. Artinya juga sama. Poinnya apa? Bahwa jika Allah cinta kepada seorang hamba pasti diuji. Ujian itu maksudnya apa? Dia benar cinta atau tidak? Itu sebetulnya. Jadi jangan dipahami ujian mahabbah itu ujian seperti orang ujian CPNS, ujian naik kelas gitu. Tapi ujian mahabbah itu untuk ngecek asli atau tidak. Ini cintanya palsu atau asli. Maka untuk melihat asli
atau tidaknya ujian. Jangan-jangan kali 10. Kali 1 agak mendekati kan? Maka itulah yang kita mesti berhati-hati. Wadzalika li'annahu idza kana lahu malun wa waladun ahabbahuma fatunqasu wa tujza fatasiru mushtarikata baina Allah azza wa jalla wa baina ghairihi wallahu ta'ala la yaqbal asy-syarika. Nah ini sesungguhnya apabila ada bagi seseorang itu ada harta, ada anak, dia mencintai harta dan anak itu mengakibatkan kurangnya cintanya kepada Allah, terbaginya cintanya kepada Allah. Nah ini yang harus dia hati-hati. Maka berbaginya cinta itu antara Allah dan antara selainnya, Allah tak terima itu. Allah tak terima cinta yang terbagi. Allah tak terima. Makanya dalam ayat syirik itu, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampuni dosa syirik, dosa mendua tidak Allah ampuni, tapi Allah ampuni dosa selain itu. Dosanya kalau tidak bertaubat ya nggak bisa. Makanya kalau ada benih-benih kemusyrikan kepada Allah, itulah yang perlu dikikis dari qalbu. Makanya bab mahabbah ini, walaupun kita cinta kepada pasangan, tapi cinta kepada pasangan itu tidak boleh masuk ke dalam qalbu. Kalau masuk dia dalam qalbu, itu sudah berbagi. Itu akan membuat cinta kepada Allah berkurang, membuat cinta kepada Allah terbagi. Allah nggak mau itu. Nggak mau itu. Itulah kenapa qalbu itu disebut dengan mahal lafdzul jalalah. Nggak boleh ada yang lain di situ. Nah itu yang sering kita ulang-ulang. Kenapa kita selalu belajar zikir qalb. Zikir qalb itu sebanyak-banyaknya, supaya tidak masuk yang lain ke dalamnya. Hawa nafsu dunia setan tidak masuk ke dalamnya. Allah tidak terima itu. Wa huwa ghayurun qahirun fawqa kulli syai'. Allah itu maha pecemburu dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu, dan dia ghalibun likulli syai', dia bisa mengalahkan segala sesuatu itu. Fa yuhaliku syarikahu wa yu'dimuhu liyakhlusa qalba 'abdihi lahu min ghairi syarikin. Allah bisa menghancurkan yang membuat dia terbagi dua itu. Kenapa dia bisa menduakanku? Allah bisa hancurkan itu. Dan Allah bisa menafikan dan Allah bisa meniadakan itu, supaya qalbu hambanya bersih dari syirik. Bersih dari syirik. Makanya kita mesti paham. Paham dengan fi'il Allah, paham dengan perbuatan Allah. Jika Allah uji, cek. Ini kenapa? Ada apa? Itu kita hati-hati itu. Jika punya harta, harta masuk dalam qalbu, nanti Allah uji, Allah cabut itu harta. Jika punya pekerjaan, cinta kepada pekerjaan, Allah cabut. Tujuannya apa? Supaya pekerjaan itu tidak masuk dalam qalbu. Supaya seseorang itu tidak masuk ke dalam qalbu. Itu tujuannya. Maka kita mesti dapat memahami makna di balik itu. Fa yatahaqqaqu hina idzin qaulu azza wa jalla yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka terbuktilah kalam Allah. Kalau Allah sudah mencintai mereka itu. Mereka dicintai oleh Allah, mereka pun mencintai Allah.
hatta idza tanadhafa al-qalbu min asy-syuraka'i wal andadi min al-ahli wal mali wal waladi wal ladzati wasyahwati wa talabil wilayati war riyasat wal karamati wal halati wal manazil wal maqamat wal jinan wa darajat wal qurubat wa zulafat fala yabqa fil qalbi iradatun wala umniyatun yasiru kal ina'il al-munsalim alladhi la yathbutu fihi ma'i'un li'annahu kasara li fi'lillahi azza wa jalla. Sehingga apabila Allah telah bersihkan kolbu dari syirikat, dari penduaan itu, dari kemusyrikan, dari musuh-musuh tandingan-tandingan Allah, dari keluarga, dari harta, dari anak, dari kelezatan, dari syahwat, dari keinginan jadi wali, jadi ingin pangkat, ingin karamat, ingin hal, ingin manzilah, ingin maqamat, ingin surga, ingin derajat, ingin kedekatan, itu semuanya sudah delete, sudah bersih, tidak ada itu dalam kolbu. Fala yabqa fil qalbi iradatun, maka tidak ada di dalam kolbu itu iradah, keinginan-keinginan lain enggak ada, angan-angan yang lain juga tidak ada, cita-cita lain juga tidak ada. Enggak ada. Terus bagaimana? Kolbunya seperti bejana yang retak. Kalau bejana retak gimana? Tidak bisa tinggal cairan di dalamnya. Atau dalam bahasa lainnya ini gelasnya bocor. Dimasukkan air ke dalamnya, setiap dimasukkan air langsung hilang airnya. Itulah kolbu yang diharapkan oleh Allah. Apapun yang masuk ke dalamnya, dia tidak tinggal dan menetap di dalamnya. Yang tinggal dan menetap itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama tajamma'at fihi iradatun kasaraha fi'lullahi wa ghuyuruhu. Setiap itu ada keinginan di dalam hati, langsung Allah pecahkan dengan fiilnya, dengan kecemburuannya. Artinya apa? Tidak boleh singgah segala sesuatu ke dalam kolbu kecuali hanya Allah. Enggak boleh ada yang lain, semuanya Allah saja. Kalau begitu, faduribat haulahu suradiqatul azamati wal jabarut wal haibah wa ahdirat min duniha khanadikul kibriya'i wa satwah falam yakhlus ila al qalbi iradatu syai'in min al asya' fa hina idzin la yadurru al qalb al asbab min al mal wal walad wal ahli wal ashab wal karamat wal hukmi wal ilmi wal ibadat fa in jami'a dhalika yakunu kharij al qalbi فلا يغار الله عز وجل بل يكون جميع ذلك كرامة من الله لعبده ولطفا به ونعمة ورزقا ومنفعة لواردين عليه فيكرمون به ويرحمون ويحفظون لكرامته على الله عز وجل فيكون خفيرا لهم وكنافا وهزرا وشفيعا دنيا وأخرى. Kalau kolbu sudah seperti bejana yang retak, tidak bisa masuk tinggal selain Allah di dalamnya, maka Allah pasangkan di sekelilingnya tenda-tenda yang mulia, tenda-tenda yang besar, kekuasaan-kekuasaan, keinginan-keinginan. Allah hadirkan di sampingnya ada parit-parit yang luar biasa juga, yang mengelilinginya, yang menghampirinya. Sehingga kolbumu tidak bisa ditembus oleh keinginan apapun. Jadi perhatikan, kalau kolbu sudah dikelilingi oleh Allah, sudah dibentengi oleh Allah, maka apapun tidak bisa masuk. Yang kemarin kita sebut istilah iron dome kolbu, ini iron dome-nya ini. Jika Allah sudah taruh iron dome di kolbu, maka apapun tidak bisa masuk ke dalamnya. Tidak seperti iron dome Israel, masih bisa ditembus oleh Iran. Tapi jika Allah pasang iron dome di kolbu, tidak satu pun bisa menembusnya.
Hatta keinginan sendiri tidak bisa. Allah pasti jaga. Itulah makna dari ungkapan tadi itu, idza habballahu 'abdan ibtala fa in sabara tanahu. Kalau seseorang itu diuji Allah, sabar, lalu Allah pelihara dia. Cara Allah memelihara, ya itu dia. Allah kasih air rondom qalbi. Enggak bisa. Enggak bisa pakai sijil itu ya. Maka ketika itu qalbumu sudah aman itu. Qalbumu tidak terganggu disebabkan harta. Qalbumu tidak terganggu disebabkan anak. Qalbumu tidak terganggu disebabkan keluarga, disebabkan kerabatmu, disebabkan ada karomat-karomatmu, hikmah-hikmahmu, ilmu-ilmumu, ibadahmu. Fa inna jami'a dzalika yakunu kharijal qalbi. Karena semua itu telah keluar dari qalbumu. Kalau semua telah keluar dari qalbumu, fala yagharullah. Allah tidak akan cemburu lagi kepadamu. Aman sudah. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kalau sudah aman, cintanya oke dan no problem, maka wanita lain yang dekat dengan dia tidak akan cemburu lagi. Karena memang tidak ada lagi yang ada dalam dirinya jatuh cintanya hanya kepada kekasihnya saja. Coba bayangkan, seperti seseorang yang pasangannya mungkin driver Gojek, tak masalah dia bawa wanita cantik, karena istrinya tahu. Jadi nggak masalah. Nah ini kata Allah, kalau semuanya telah keluar dari qalbumu, nggak ada lagi problemnya, ya kan? Sekali-sekali tanya juga lah abang-abang Gojek itu, istrimu cemburu nggak kamu bawa orang cantik-cantik gitu? Kadang-kala kan kita penyebar fitnah juga kepada istrinya. Bu, tadi saya melihat bapak, dia jalan sama cewek cantik. Ada tambahannya. Kalau istrinya nggak paham bahwa suaminya adalah drive Gojek, marah-marah dia. Tapi dia paham, oh ya biarin aja. Dia paham bahwa suaminya drive Gojek. Nah ini kadang-kala kita nggak ngerti. Jadi pasangan itu juga saling ngerti. Harus saling ngerti. Kalau semuanya sudah tidak ada lagi, no problem. Mau harta, mau anak, mau keluarga, semuanya tidak ngaruh, tidak menggoyahkan cinta kepada Allah. Disitulah Allah baru tidak cemburu kepada dia. Mau dengan siapa saja setelah itu, no problem. Bal yakunu jami'a dzalika karamatan minallah. Bahkan semuanya itu nanti dikasih juga sama Allah. Itulah bentuk Allah memuliakan dia. Tapi syaratnya jangan kau duakan aku. Syaratnya itu. Apa aja silakan, terserah. Akan diberikan kepada hambanya apa saja, karomah, kelembutan, nikmat, rezeki, manfaat, warid, semua diberikan oleh Allah. Rahmatnya diberikan, Allah pelihara juga dia, Allah lindungi dia, Allah jaga dia, Allah beri syafaat dunia akhirat. Nah, apalagi? Apalagi? Tapi syaratnya itu. Masalah kita sekarang yang tadi disebutkan belumlah keluar dari qalbu. Belum keluar dia dari qalbu. Makanya itulah PR kita, gimana bisa mengeluarkan itu semua dari qalbu supaya terdengar kalam Allah itu. Ya abdi, wahai hambaku. Kita kan tak dengar kalam itu. Karena di dalamnya bising, di dalamnya banyak.
Maka kalam-kalam mahabbah itu tidak menyentuh kolbu dia. Coba kita perhatikan misalnya sufi wanita itu, Rabi'ah al-Adawiyah itu. Kenapa dia bisa berkalam seperti itu? Dia tak butuh yang lain. Dia tak butuh yang lain. Hatta surga dia nggak butuh. Dia hanya butuhnya kepada Allah saja. Karena cintanya hanya murni karena Allah saja. Walaupun datang Hasan Basri dan Sufyan Tsauri kepadanya, nggak diterima. Karena Sufyan Tsauri dan Hasan Basri makamnya ketika itu bukanlah gaus tapi kutub. Coba kalau dia ketemu gaus, jadi itu. Begitu bab mahabbah ini. Ternyata udah hampir zuhur juga ya. Agaknya kita cukupkanlah sampai di sini bicara cinta. Yang penting yang harus kita pahami Bapak Ibu, bahwa kalau kita bicara cinta, cinta itu pasti ada ujiannya. Soal jawabannya sudah kita beritahu. 2, sabar dan ridho. Kalau sabar dan ridho, udah semuanya kelar urusan kita. Allah pasti jamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kekasihnya. Allah dekatkan dengan para kekasihnya, dengan para walinya, dengan hamba-hambanya yang soleh, dengan orang-orang yang bening kolbunya, agar kita juga mendapatkan wifi itu, sehingga kolbu juga bening, kita dicintai oleh Allah, dan Allah izinkan kita selalu untuk istiqamah membangun mahabbah di dalam kolbu, mendekat kepada Allah, supaya kita bisa dekat Allah, mendekat dengan Allah. Maka dekatilah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ingin dekat dengan Sayyidina Muhammad, dekatinlah para kekasih Allah, para walinya, para pewarisnya. Semoga kita juga dianggap dan dipandang oleh Allah, karena Allah katakan, ana al-mahbub wa antal habib ma'a habibati. Aku yang dicintai, kamu aku cintai bersama kekasihku. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.